Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Bang Andreas Hugo Pereira, ada Bang Habibur Rahman. Saya ke Mas Nyarwi sebelum ke Anda berdua ya, Bang Andreas dan Bang Habib. Di beberapa survei bahkan sudah ada yang sudah memasukkan pasangan Prabowo dan Gibran. Ya, kita sebut mungkin survei dari Poltreking kalau nggak salah. Poltreking Nah, itu. Tapi memang angkanya belum terlalu signifikan jika dipasangkan itu. Tapi kalau pasar sendiri melihatnya bagaimana, Mas Nyarwi? Ya, kalau ditanya peluang ya, saya lihat peluang Gibran ini kan di segmen anak muda juga kuat. Ya, selain di peluang segmen anak muda juga saya lihat potensi sebagian dari mereka-mereka yang melihat sisi positif ya, kepuasan tinggi pada Pak Jokowi juga terbuka gitu loh. Tetapi kan juga saya kira banyak pemilih-pemilih kelas menengah, kalau kita simak di data media sosial, itu kan juga cukup kritis terhadap perjalanan karir Gibran, meskipun banyak juga yang mengapresiasi, misalnya contoh PAD Solo yang meningkat dan lain-lain gitu ya, pertumbuhan yang bagus. Tetapi kan kemudian lihatnya nggak itu, yang dilihat Indonesia adalah kan bukan hanya Solo. Nah itu satu, gitu. Indonesia hanya Solo. Yang kedua juga yang dilihat adalah karir Gibran ini kok terlalu cepat gitu loh. Yang lain juga banyak anak tokoh, tetapi kok tidak seperti itu kan gitu. Step by step Nah gitu ini yang juga munculkan suara kritis, sampai muncul soal dinasti politik, sampai muncul soal mahkamah keluarga dan lain-lain gitu. Nah itu kan sentimen-sentimen negatif yang saya kira muncul dan ya memang ada di kelas menengah. Tetapi kalau misalnya wacana itu cukup kuat dan keras, nah, itu bisa menyebar sampai ke bawah kan gitu. Dan itu bisa dalam tanda petik orang tetap melihat karya positif dan support pada Pak Jokowi, tetapi tidak sepenuhnya juga bisa kemudian menjadi basis masa pendukung Gibran kan gitu. Tapi secara hitung-hitungan elektoral cukup tinggi cukup nih ya? terbuka karena kan kita ini kan masih ya namanya capres-capresnya kan belum fix. Orang kan juga masih banyak bayangan gitu loh. Sehingga tetap pasar tuh selalu fluid atau selalu terbuka. Berarti suara dari Mas Gibran sendiri untuk melengkapi Pak Prabowo sangat besar. Ya, karena itu justru kenapa saya tidak heran kayak Partai Gerindra, Pak Prabowo dan Mas Habib itu misalnya seringkali mengendoskan bahwa Gibran ini cocok nih jadi cawapres. Saya tidak heran gitu loh, seperti itu. Baik, coba kita tanyakan ke Mas Habib. Mas Habib, kalau melihat kalau dengar-dengar kan kabarnya Pak Prabowo Subianto sudah berkali-kali minta Mas Gibran. Berarti keinginan dari Pak Prabowo sendiri juga ingin ya didampingi atau bersanding dengan Mas Gibran nantinya di Pilpres ini. Ya, pertama saya tadi meluruskan ya percakapan sebelumnya soal keberlakuan putusan MK ini. Itu hal yang sangat sederhana yang kita pahami dari pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak saat diucapkan, dan ini ditegaskan kembali di halaman 57 kemarin dalam putusannya ya, bahwa putusan ini berlaku sejak saat diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum kemarin itu. Jadi ini sama sekali nggak ada debat ya. Kalau ada yang mempersoalkan, saya pikir sangat memprihatinkan. Dan dalam setiap putusan MK sebelumnya, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Ciptaker dan lain sebagainya, semuanya langsung berlaku. Ya, tidak pernah ada satupun putusan MK yang menunggu perubahan undang-undang lah atau yang lainnya. Langsung berlaku ketika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan ini juga azas dasar yang berlaku, bukan hanya ketentuan undang-undang. Nah, tadi ya terkait aspirasi soal Mas Gibran ini ya, memang betul kuat sekali, bahkan dari daerah pemilihan saya itu ada juga dukungan yang sangat besar terhadap Mas Gibran ini. Tapi kan kita nggak bisa memaksa ya aspirasi ini kepada pemegang domain, yaitu Pak Prabowo sendiri bersama para ketua umum partai politiknya. Ya, Pak Prabowo mungkin benar, yang mungkin sekali benar apa yang disampaikan Mas Gibran, pernah berkomunikasi, menjajaki ya soal kemungkinan tersebut. Tapi kan nggak bisa sendiri juga Pak Prabowo dalam memutuskan. Ya, Pak Prabowo kan harus bermusyawarah dengan para ketua umum partai politik. Nah, kalau melihat soal sosok Mas Gibran ya, kalau saya dalami aspirasi tersebut ya banyak sekali argumentasinya gitu kan ya. Misalnya soal karakter beliau yang memang nggak beda jauh dengan Pak Jokowi ya. Ini karakter yang humble tapi smart ya, orang yang berkualitas tetapi rendah hati ya, dan yang paling penting nih anak muda ya, dia gesit, dia lincah tetapi tetap santun. Nah, ini yang banyak menarik perhatian
masyarakat ya, terutama di dapil saya itu emak-emak gitu ya, senang sekali melihat gaya-gaya Mas Gibran ini gitu loh. Nah, kembali lagi semua ini masih mensyaratkan persetujuan Baik. ya para pemegang hak, yaitu para ketum partai politik, dan perkenan dari Mas Gibran sendiri. Nah, ini soal politik dinasti. Saya pikir ini juga sudah jauh-jauh hari dipatahkan ya, ketika kami bersama-sama sahabat kami PDI Perjuangan mengusung Mas Gibran menjadi wali kota Solo waktu itu. Waktu itu saya ingat sekali ya, senior saya Pak Hasto, Ibu Puan mengatakan ini bukan politik dinasti, karena ya jabatan yang dipersoalkan adalah jabatan yang dipilih oleh rakyat. Ya, kalau dinasti itu kan diwariskan. Kaisar dinasti Ming misalnya mewariskan dari satu kaisar ke anak dan keturunan secara langsung. Tetapi ini harus melalui kontestasi dan perjuangan. Baik, Jadi Bang yang Habib. dinilai kalau menurut Mas Hasto itu adalah karakter kepemimpinan ya. Sosok orang yang bersangkutan dinilai oleh rakyat melalui perjuangan yang Baik. bahkan one man one vote ya, kalau di pilkada maupun di di pemilihan presiden. Jadi ini sama sekali bukan dinasti. Nah, kita melihat hal yang sama. Misalnya di Amerika nama Serikat ya, Gibran ini ada Kennedy clan, ada klan benar-benar Kennedy. diperhitungkan ya Mereka Bang tidak Habib ya. disebut dinasti karena tidak ada penunjukan kerabatnya sebagai pejabat eksekutif yang ditunjuk dalam posisi di mana yang berkuasa adalah salah satu kepala keluarganya gitu. Jadi bukan ditunjuk menjadi menteri, bukan ditunjuk menjadi jabatan eksekutif yang ditunjuk, tetapi melalui proses pemilihan senator-senator tersebut. Baik, Bang Habib, saya ingin geser ke Bang Andreas. Bang Andreas, puji-pujian setinggi-tingginya sudah disampaikan oleh Habibur Rahman ya. Tadi kita dengar bersama. Tapi tak lepas itu adalah kader Anda, kader sesama partai Anda, Bang Andreas. Komentar Anda. Yang pertama saya ingin menanggapi soal dinasti tadi. Memang benar, kalau kita lihat di dalam kasus di Solo, ya kita tahu bahwa dan kami melihat bahwa itu bukan dinasti, tapi memang karena dipilih langsung oleh rakyat. Nah, ada perkembangan baru di dalam cara melihat dinasti ini gitu, dari sudut pandang politik gitu. Ini bukan soal dinasti dalam konteks monarki, tapi ya dinasti by the rule. Jadi orang membuat aturan sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan gitu. Nah, saya kira debat beberapa waktu terakhir ini yang ya terjadi ya mengindikasikan ke sana gitu, seolah-olah kita membuat aturan sedemikian rupa sehingga melanggengkan kekuasaan. Nah, ini yang kita dimaksudkan dengan dinasti by the rule. Makanya ya ini debatable memang dari aspek sudut pandang politik, dan ini kasus ini ya menyangkut pada ya tadi sampai istilah mahkamah keluarga dan yang lain-lain yang muncul di dalam pandangan-pandangan opini-opini yang berkembang di masyarakat. Itu satu hal. Kemudian ya berkaitan dengan apa yang terjadi, saya juga lihat ini, saya kebetulan di daerah gitu. Saya kebetulan di daerah di NTT, di Flores, di dapil saya. Ada beberapa 2-3 hari sebelum keputusan ini diputuskan di MK, ada yang menyampaikan ke kami bahwa udah ada pesanan-pesanan untuk membuat baliho Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Mereka bertanya karena ini Mas Gibran ini kan kader PD Perjuangan. Apakah memang demikian akan diputuskan gitu. Jadi hal ini ada desain yang sudah berjalan cukup lama gitu. Artinya sebelum aturan ini dibuat gitu, aturan ini diputuskan, sehingga memang muncul berbagai pertanyaan di masyarakat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam beberapa waktu terakhir ini, yang juga tidak diketahui oleh ya kami di partai gitu, karena justru masyarakat yang bertanya ke kami dengan ya upaya-upaya yang dilakukan di luar PDI Perjuangan terhadap kader PDI Perjuangan. Nah, ini satu hal yang tentu ya agak menjadi pertanyaan bagi kami dan juga tentu bagi masyarakat tentunya. Baik.
Baik, terima kasih banyak Bang Andreas, Bang Habib dan juga Mas Nyarwi sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Rentetan kejadian yang sudah terjadi tadi dikatakan Bang Andreas dan gongnya kemarin putusan MK. Kita nantikan apakah nantinya juga Mas Gibran akan menjadi cawapres, entah siapa nantinya yang bersama Mas Gibran dalam Pilpres 2024 ya. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat banyak, selalu untuk Bapak. Anda semua. Terima kasih Mas Sehat Nyarwi. selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita jeda sebentar ya. Ya, Masih kita akan akan kembali kembali. sesaat lagi.